Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami guys. Apakah sudah tahu siapa kami bertiga? Baik, kami perkenalkan nama kami bertiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bari dari kelas 10 SMA Negeri. Perkenalkan, nama saya Mahfud dari kelas 10 SMA Negeri. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dari kelas 10 SMA Negeri. Tulisan saya Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tugas produk Denny Freda, yaitu makalah tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Akibat pemberontakan Jakatwang pada tahun 1299 Masehi, cucu Kartanegara Raja Singosari dikalahkan oleh Jakatwang yang berada di bawah, yaitu Raden Wijaya. Kemudian melarikan diri. Selama pelayanannya ia menerima bantuan dari Arya Megaya. Raden Wijaya. Next. Nama ini diambil dari buah manja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia, seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk. Dari itu Mabel dan Dahak, niat pada sejenak Raden Wijaya terbentuk lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendirian Kerajaan Singosari, serta itu menghormati leluhurnya di Singosari. Next. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Di sini meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaannya, kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk di dalam kurun 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Melaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Jawa, Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasi di dalam kurung Singapura, sebagian kepulauan Filipina. Next. Selain itu, kerajaan juga menjalin dengan Champa atau di dalam kurung Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Mpu Nada, berkat kekuatan dan strategi militernya. Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan nikel. Dan ini hanya bisa saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahfud. Dan ini nama-nama raja Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya, 2. Sriwijaya, 3. Tribhuwana Tunggadewi, 4. Hayam Wuruk, dan 5. Wikramardana, 6. Daya Ayu Kanjana. 7.
7 dan Prabu Warawidaya, Prabu Warawidaya. Tiga Prabu Wijaya, 3 Prabu Warawidaya 4, Prabu Wijaya 5, Prabu Wijaya 6, Prabu Wijaya 7. Dan ini peninggalan kerajaan Majapahit. Suatu kitab Nagara Kartagama karangan Mampu Prabaca. Dan 2 kitab Sukasama karangan MPU Tantular. Dan 3 Candi Tikus, dan 4 Candi Menatan, dan 5 Candi Kapung, dan 6 Gapura Bajang Perahu. Struktur pemerintah Majapahit, rakyat menteri dan diisi oleh para raja. Rakyat menteri di para kira-kira para menteri yang ikut andil membuat kebijakan kerajaan. Dan Madayaksa para pejabat terkait hukum keagamaan dan bupati pemangku keagamaan. Sementara Sabta Prabu Dewan Pertimbangan Kerajaan dan direncanakan di zaman Historiografinya Kerajaan Majapahit. Historiografi memiliki berbagai fokus kajian aspek kehidupan, yaitu segi ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, dan lainnya, yang digunakan sebagai sarana informasi saja. Salah satu historiografi yang meninggalkan kearifan lokal di Indonesia yaitu historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan sumber hasil penelitian yang ada pada zaman Hindu sampai perkembangan Islam di Indonesia. Penulisan sejarah pada zaman ini biasanya mengenai pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan cerita bersifat istana sentris. Dalam penulisan historiografi tradisional selalu erat dengan unsur sastra sebagai karya imajinatif dan mitologi, sebagai pandangan hidup yang dikisahkan sebagai uraian peristiwa masa lampau seperti cerita dalam babat ataupun hikayat. Pusat kerajaan Majapahit. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintahkan oleh raja pertama diyakini Kertajasaya Jayawardhana atau Raden Wijaya. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan pada masa kini. Kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan Trowulan berada di utama. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keturunan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit, diantaranya banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri terhadap konflik perebutan fakta, meletusnya perang Parit, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana di Kesultanan Demak.
Sejak itu wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Baik, cukup sekian dari presentasi kami bertiga. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan lupa dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.